saya dilahirkan pada tanggal 3 bulan Maret atau bulan 3 tahun 72. Jadi setiap subuh saya datang ke rumah Ibu Khadijah, istrinya Pak Kating, itu setiap pagi subuh jam setengah 6, jam 5 kadang, saya disiapkan air teh 1 gelas, kue 2, habis itu jualan. Jam 6 jualan. Ini momen yang sangat luar biasa nih. Banyak yang bertanya-tanya ya kan. Ya. MP 2024 ini. Ya kan maksudnya di baju-baju itu MP 2024. Kalau tidak MP tidak pede. Saya sadar kalau tanpa masyarakat saya bukan siapa-siapa. Saya dipilih masyarakat, diangkat masyarakat, digaji masyarakat. Agak lelah nih dari pertarungan kemarin ya. Ya tidak juga. Dengan hasil yang luar biasa, saya merasa kuat. Jadi pertarungan kemarin itu luar biasa ya, dengan suara yang meledak kayaknya. 5.000 ya aku dengar ya. Ya 5.000 lebih. 5.000 lebih ya, luar biasa. Suara terbanyak di Kabupaten Berau. Sebelum kita jauh melangkah Pak Madri, ya. Kan banyak nih yang pengen tahu, banyak sekali sih yang pengen tahu Pak Madri ini dari mana, ya kan, sekolahnya di mana, apa segala ini. Kalau banyak orang tahu Pak Madri ini dari Gurimbang, karena kepala kampung Gurimbang. Apa benar itu Pak Madri kelahirannya ini? Saya sebenarnya kelahirannya di Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur. Pada saat itu saya dilahirkan pada tanggal 3 bulan Maret atau bulan 3 tahun 72. Nah, awalnya dulu kan tidak ada TK. Jadi saya sekolah di SD 003 sambil membantu orang tua berladang, bersawah. Pada tahun 85-84 itu saya masih berada di SD 003 Samburakat. Namun di keseharian saya itu memang banyak kesibukan. Kalau masih SD itu saya jualan kue. Sampai jual kue SD ya? Jadi dari sekitar kelas 4, 5, 6 itu saya jualan kue. Setiap subuh, dulu saya punya guru agama itu yang mengajar secara konsisten itu, ada namanya Pak Aguslan, dan saya ada tambahan guru sholat, guru mengaji, guru tentang agama lah. Itu Pak Mahmud yang sekarang berada di Bendungun, dan dia sekarang sebagai penjaga masjid di sana. Itulah yang membimbing saya, baik itu dari tata cara sholat, tata cara adat istiadat tentang keagamaan. Memang dulu dari kecil sudah dididik orang tua keras. Didikan ayahanda saya itu Bapak Haji Budaib almarhum sekarang, beliau ya dididik keras dari zaman kecil. Jadi kalau subuh itu sehabis sholat subuh, saya itu disuruh ya harus sholat, harus ngaji. Nah, alhamdulillah di samping itu saya berpikir bagaimana membantu kedua orang tua saya ini agar bisa bermanfaat lah. Jadi setiap subuh saya datang ke rumah Ibu Khadijah, istrinya Pak Kating, itu setiap pagi subuh jam setengah 6, jam 5 kadang, saya disiapkan air teh 1 gelas, kue 2, habis itu jualan. Jam 6 jualan, sampai mau masuk sekolah, selesai jualan saya dapat kadang 500 perak, ya dikumpul, dikasihkan sama ibu saya, dan itu dikumpul, dan bisa juga membantu kedua orang tua kan, untuk beli-beli ya perlengkapan dapur ya. Nah setelah sekolah, istirahat pertama itu saya jualan es. Ada dulu namanya
Es lilin ya. Pak Mas Mas Maran Lamperibau dan jual bawakan berapa termos, ada 2 termos, 3 termos, es lilin, Es lilin dulu, es lilin ya. es kue, kalau bilang kami. Es kue, es balok gitu. Ya, es wadai. Es wadai, es wadai. Nah, saya jualan sampai pulang sekolah sampai sore jam 5 diambil. Ya, alhamdulillah saya dapat kadang 750 rupiah. Zaman dulu kan luar biasa. Ya, untungnya untung dari yang memberi jualan itu 750 rupiah. Nah, akhirnya ternyata ibuku ini diam-diam menabung untuk persiapan saya untuk masuk sekolah. Sekolah SMP 1 Gunung Tabur pada saat itu kan. Nah, dulu masuklah di SMP Gunung Tabur, tinggal di tempat Ibu Siti sebagai orang tua saya, namanya Pak Pudin Gunung Tabur. Memangkat jadinya. Ya, orang tua saya lah. Artinya saya sekolah tinggal di sana ya sambil membantu ibu itu bersawah. Jam 2 ke sawah, jam 5 pulang, habis itu ambil air. Dan hampir 2 tahun lebih saya tinggal di Gunung Tabur. Hari libur itu pun saya isi dengan kegiatan-kegiatan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh sekarang kalau hari Sabtu hari Minggu itu saya manfaatkan untuk cari kayu untuk masak. Untuk masak. Ya, kadang ada 2 berkas dari dibawa dari Samurakat. Jadi pulang pun bawa kayu, setiap minggu bawa kayu. Jadi alhamdulillah karena Ibu Siti baik juga sama saya disiapkan makanan, dituntun ke tempat yang baik-baik, jam malam dilarang jalan malam, ya kan. Apalagi dulu tidak ada ya permainan apa-apa, hanya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman ya belajar bersama, habis itu pulang. Gitu kan. Nah, setelah SMP itu saya masuk SEMEA. Sebelum SMK SEMEA. SEMEA 1. Ya, dulu kepala sekolahnya itu Bapak Seriger. Ya, masuk tahun 89 kalau dari SMP masuk ke SEMEA. Kebetulan pada saat itu ada dua tahapan penerima. Yang pagi itu nilainya di atas 27 NIM-nya, yang sore itu di bawah 27. Alhamdulillah saya masuk pagi. Dan salah satu pengusaha dulu, anaknya almarhum Pak Yusuf Betran, namanya anaknya itu Bapak Haji Imramsah. Ya, saya tinggal di rumahnya, dititip sama keluarga, ipar saya, suami kakak saya Pak Kaspul. Di situ yang penting bisa numpang tidur, makan, ya seperti pekerjaan perempuan yang dikerjakan di rumah tangga saya kerjakan. Bangun pagi, air yang panas di termos dipindah ke botol dipindah ke kulkas. Nah, nanti nasi dingin dikeluarkan, nanti masak air, masak nasi sambil menunggu nasi masak dan air mendidih. Saya cuci piring, cuci gelas, nyapu, ngepel. Habis itu pulang, habis itu selesai semua tugas, saya mandi langsung lari ke sekolah. Hampir setiap tahun itu. Ya, yang penting saya bisa ikut hidup dengan nyaman, ya kan, tempat tinggalnya luar biasa. Ya, karena tidak ada keluarga juga di Tanjung Redop. Itu pun tetap bekerja. Ada dulu namanya tempat hiburan malam. Saya sama Pak Baslan. Baslan. Saya jadi waiter. Malam jam 9 sampai jam 12 lewat saya pulang. Dapatlah di orang 10.000, 5.000. Itulah untuk uang saku saya untuk sekolah. Karena zaman dulu itu kan susah untuk mendapatkan uang saku. Ya, kita
bekerja, ada numbuk gambar sama iparku itu kan, ada membersihkan halaman BBM orang di dekat Masjid Taruna itu ya dikasih 5.000 gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang, mungkin karena didikan keras dan masa hidup juga luar biasa kerasnya, itulah yang membuat saya, menempa saya menjadi sampai sekarang lah. Karena didikan orang tua yang luar biasa, guru-guru saya, baik itu guru-guru pendidik ataupun guru-guru agama yang membimbing saya, memang watak dari saya ini keras gitu kan. Tapi yang penting saya tidak pernah berpikir dulunya itu mau jadi siapa. Saya hanya bekerja setulus hati, seikhlas hati, membahagiakan kedua orang tua saya, sampai pun nikah lah pada tahun 97 dengan orang Berimbang, namanya Dumiati kan, sekaligus kakaknya teman saya juga, sahabat saya, dan nikah terus menerus, sehingga saya bisa harus tinggal pada saat itu, karena siapa yang menikah di Kecamatan Gunung Tabur mau menikah ke Sambaliung harus pindah domisili ke Kecamatan Sambaliung. Sejak tahun 97 itulah saya berada di Berimbang sampai sekarang masih ada di situ. Oh, jadi bukan asal orang Gerimbang ya, istri yang orang Gerimbang. Ya, istri orang Gerimbang, tapi persyaratan dalam pernikahan kan harus pindah domisili ke tempat istri kita gitu kan. Pada saat itu dari Kecamatan Gunung Tabur pindah ke Kecamatan Sambaliung. Oke, yang menarik ini saya tadi dengar nih, menarik nih, setiap sekolah beda tempatnya. Ya. SD tempat orang tua, ya. SMP gitu. Tempat ibu angkat lah, ibaratnya Ibu Siti, ibu angkat. Dan SMA atau SMEA pun pindah lagi ya, pindah lagi tempat orang lagi ya, orang lagi. Luar biasa sekali. Dan itu dianggap semua orang tua, dan ya kayak anaknya berarti ya, didikannya beda-beda. Berarti didikan dari orang tua, 3 orang tua berarti didikannya. Ya, jadi kan nasihat kedua orang tua kan, yang penting kamu bekerja yang tulus, ya jangan nakal, apalagi harus jujur. Alhamdulillah dimanapun saya berada, waktu saya dititip orang tua saya ke tempat orang-orang itu, orangnya senang karena saya sangat membantu, baik itu dari rumah tangga, kegiatan-kegiatan usahanya, dan berpapan, merenis meja begini. Dulu Pak Imran saya itu ada moldingnya untuk pembuatan meja, kursi, dan lemari. Berarti banyak karakter di tempat ini. Ya. Intinya zaman dahulu itu memang agak susah sih untuk hidup lebih nyaman lah. Artinya kalau orang kampung datang ke kota itu, pada prinsipnya, apalagi kamu dari kampung, yang penting bisa tidur, ada tempat tidur, dan bisa makan di tempat orang. Ya dengan catatan ya harus rajin membantu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tangga, baik itu usaha-usaha orang, saya lakukan demi untuk menyambung keberlangsungan sekolah saya pada saat itu. Berarti betul-betul nggak kayak anak sekarang kan, nih kan main transfer. Kalau dulu memang harus kerja keras memang ya. Harus kerja keras karena orang tua saya orang udah mampu. Jadi kalau saya cerita di mana-mana mungkin orang tidak percaya, tapi saksi-saksi hidup kan banyak kan di kampung-kampung. Nah, tidak mungkin saya cerita bohong, saya juga malu nanti. Bilang orang enggak itu bohongan ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan dulu itu anak-anak ini sangat patuh, dengan guru takut, dengan orang tua takut, ketemu guru di tengah jalan ada takut. Betul. Nah, apalagi belum ada macam-macam yang bisa merubah pemikiran anak-anak gitu kan.
Berarti masa-masa saya ingat dulu itu waktu ngaji, saya bukan lagi sempat, saya dipukul sama kayu, dipukul sama buntut pari. Berarti sama kejadiannya nih. Sama ya. Bapak itu kalau sudah marah, dia tidak langsung memperlihatkan marahnya. Jadi mau senja, mau maghrib kan kita pasti pulang ke rumah. Ya betul. Dibiarkan makan, dibiarkan mandi, dibiarkan beres-beres, baru dipanggil. Kenapa tadi nggak ngaji? Dipukul itu sekuat-kuatnya. Kalau nggak mau nuruti perintah dia, ya kita dilarang tidur. Dipukul bukan asal pukul sekeras-kerasnya. Jadi didikan itu Keras. baru sekarang ini saya merasakan bahwa tujuan dan maksud orang tua itu mendidik anaknya tidak lain dan tidak bukan supaya anaknya ke depan ini siap bersaing, siap menerima keadaan dan kondisi dalam perjuangan hidup yang sebenarnya. Betul, sepakat saya. Kalau itu saya ngalami juga memang dipukul apa segala itu. Bahkan kalau sekarang ini kan ketika murid dipukul, murid pengadu ya kan yang kena gurunya. Kalau kita beda dulu Pak Badri ya. Kalau kita mengadu makin dipukul. Dulu pokoknya kita berenang. Kan di pinggir-pinggir sungai itu berenang. Itu lihat guru sembunyi. Sembunyi udah mau keluar, sudah jauh guru baru kita berenang lagi gitu kan. Saking segan ya, bukan takut kita ya. Menghormati, betul-betul menghormati sama guru ini. Guru-guru dulu ya, baik itu guru agama, guru pendidik di sekolah, dia keras asurannya, apalagi kita tidak tidak mentaati apa yang dia larang. Ini menjadi bahaya bagi kita gitu. Kalau boleh tahu Pak Madri berapa saudara ini? Saya 8 orang. 8 saudara ya? 4 perempuan, 4 laki-laki. Oh. Jadi dulu kehidupan itu tanyalah dengan orang kampung Samurakat yang masih sebagai saksi hidup sekarang. Kami itu suatu keluarga itu besar. Jadi kalau umpamanya buat beladang, itu kalau sudah di ladang seperti orang ini, gotong royong itu. Ada istilahnya turunan. Kalau bahasa Berau itu membawa. Artinya bergantian gotong royong menyelesaikan suatu ladang seseorang, nanti pindah lagi ke ladang yang lain. Nah, cuma nanti di dalam pekerjaan waktu jam istirahat itu dikasih makan. Saya pernah makan gaji ini panen Padi. Berarti lihat dulu pakai ada alat pakai aneh-aneh itu kan. Ya. Apa namanya itu? Kalau bahasa Beraun itu rakapan. Kalau bahasa Indonesia kan aneh-aneh. Aneh. Itu sempat. Tanyalah jual kayu pun sempat. Kalau bahasa Indonesianya kan kayu itu kayu laban. Kalau bahasa Beraun itu kulim papa, ya kan? Ya, saya memang seperti ini adanya. Ya kalau orang melihat kampungan lah. Tapi tidak masalah. Dulu dijual ke Tanjung, kadang satu ikat itu 5 bilah ya kan, 5 kayu dijual Rp50, Rp75, diangkut pakai perahu, di tempatnya Pakasa, di tempatnya Bone Raya dijual dulu itu. Oh, Bone Raya Junjung Tanjung itu ya? Junjung Tanjung itu. Dulu ada Cina namanya Pakasa. Itu juga nampung kayu. Nampung kayu. Karena ada yang bikin arang, ada juga yang bikin kayu. Kayu bakar. Ya, kayu bakar. Luar biasa. 4. Nomor berapa kita Pak Badri? Saya nomor 2. Nomor 2 ya? Ya. Oh. Yang pertama itu perempuan, ya. Baru laki-laki saya, baru laki-laki lagi, baru perempuan, baru laki-laki. 4 laki-laki, 4 perempuan. Semua masih di Berau ya? Ya. Masih di Berau. Yang keluar. Yang terakhir di sekolah. Sudah kerja? Sudah ya? Punya istri ya. Sudah punya istri semua. Anak juga sudah. 8 ya. Kalau saya 5 Pak Badri. Kalau dulu banyak ini 8. Kita kembali Pak Badri. Ya. Jadi setelah Semea lulus tahun
91, 92. 91, Iya. angkatan 91, Dulu itu 92. masuk, sebenarnya mau masuk SPG karena sekolah pendidikan guru. Hmm. Karena saya pikir karena orang tua saya tidak mungkin bisa mengolehkan saya. Hmm. Begitu saya mau masuk, SPG-nya tutup. Maka masuklah SEMEA. Nah, kebetulan diterima pagi gitu. Nah, selesai di tahun 91, 92 waktu itu. Langsung kerja. Kuliahnya? Nah, kuliahnya itu pada saat sudah menjadi kepala desa. Karena pada saat itu saya berpikir ke depan, siapa tahu dalam persyaratan salah satu dewan itu adalah pendidikan, karena dulu ada wacana harus sarjana. Jadi ikutlah pada saat itu kami ada 4 orang dari Berau. Nah, termasuk salah satu teman saya ikut, dan terakhir kami sudah sama-sama selesai. Itu persiapan untuk persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Sudah terbudget ya. Saya ingat betul ya waktu calon-calon waktu kepala kampung Gurimbang ya. Iya. Sempat juga saya nimbrung-nimbrung gitu. Pada saat itu jadi kepala kampung Gurimbang itu sebenarnya saya tertantang. Bagaimana artinya melihat kondisi dan situasi kampung itu memang harus ada semacam gebrakan, inovasi, edukasi sehingga bisa membawa suatu perubahan. Nah, jadilah kepala kampung. 2 tahun menjabat, saya menjadi kepala desa terbaik nomor 3 se-Kabupaten Berau. Tahun 2012 kalau tidak salah. Saya dilantik itu tanggal 24 Januari kah? Tahun 2011. Nah, setelah itu dilantik, saya ikut lomba lagi tahun 2014. Ya, alhamdulillah, saya juara 1 dari 100 desa dan juara 1 di tingkat provinsi, dan akhirnya mewakili Kabupaten Berau tingkat provinsi Kalimantan Timur, dan saya mengikuti lomba lagi di nasional. Alhamdulillah mewakili Kalimantan Timur dan berhasil ya mendapatkan suatu penghargaan lah. Langsung dari Jokowi ya? Iya, dan sempat berinteraksi secara langsung dengan Pak Jokowi, dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan terakhir tahun 2016-17 saya dipanggil ke KKNG saat itu. KKNG kemarin. Ya. Luar biasa. Jadi beliau salah satunya yang pertama kali di Berau ini ya, mendapatkan penghargaan langsung dari Jokowi dan diberi panggung ya. 17 Agustus ya kalau tidak salah itu, Pak. Ya, diundang pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Dan setelah itu saya diundang ke Bogor dengan Pak Jokowi, sehingganya pada saat itu terkumpul semua orang yang terbaik, bidan terbaik, dokter terbaik, guru terbaik, rumah tangga terbaik, dan seterusnya. Ya, saya salah satunya sebagai kepala desa. Ya, alhamdulillah saya sempat berinteraksi tanya jawab dengan Bapak Presiden Jokowi pada saat itu, dan Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Cahyokumolo, Menteri Desa, dan akhirnya setelah diundang kami ditempatkan di hotel, ada salah satu hotel pada saat itu yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, memang dalam lomba desa ini sebenarnya tinggal keberanian mempersiapkan tata kelola keuangan desanya supaya nanti betul-betul bisa dievaluasi, diperiksa, diverifikasi sehingga menjadi sesuai antara fakta dan
laporan yang kita berikan. Itu jadi terbaiknya itu Pak Madri ya. Ya, ya memang ada beberapa semacam inovasi yang saya berikan program. Salah satunya itu adalah karena kita di Kalimantan Berau ini kan, Kalimantan Timur ini kan dengan Sulawesi kan sama rumah panggung. Nah disitulah terjadi permasalahan-permasalahan di kampung. Salah satunya mungkin adanya penyakit-penyakit, cikungunya, muntaber, diare dan seterusnya kan. Dan ini menjadi salah satu masalah bagi kampung, sehingga saya amati ternyata karena panggung di bawahnya becek, tidak ada sanitasi yang bagus. Ya saya adakan kerjasama dengan PT Brokol dan pemerintah mendapat bantuan 4.600.000 setiap rumah, setiap jambannya. Ya alhamdulillah kita lakukan tripati antara pihak ketiga, pemerintah dan partisipasi masyarakat. Sehingga dibuatlah jamban sehat dari seluruh rumah saya tuntaskan. Dan jamban-jamban yang ada di pinggir sungai itu ada lagi ya? Di hamparan sungai itu kita pelan-pelan kita hilangkan. Gitu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya jamban sehat itu yang membuat kampung itu lebih sehat. Kalau kampung itu sehat, bersih, jauh dari masalah virus-virus, maka sektor-sektor yang lain itu akan dengan sendirinya lebih maju, baik itu dari pertanian, perkebunan, karena masyarakatnya sehat. Yang kita rubah itu mentalnya dulu ya, cara pola pikir masyarakat, bagaimana tentang kesadaran kesehatan, kebersihan, sehingga membuat suatu masyarakat itu lebih sehat dan sejahtera. Yang kedua, ada program kami pada saat itu bersama teman-teman yang ada di pemerintahan kampung dan seluruh masyarakat. Saya buat ini pemanfaatan limbah ternak ayam dan dicampur dengan serbuk gergaji itu kan. Oh itu yang mau masuk Gurimbang sebelah kiri itu ya? Ya itu menjadi pupuk kompos yang terbaik sampai saat ini. Oh. Dan sehingganya pada saat masyarakat itu berkebun yang dulunya potensinya kurang atau hasil panennya kurang, yang 1 hektar 19 ton, sekarang setelah kita mendapatkan pupuk kompos itu karena mudah didapat, akhirnya sampai 1 hektar itu sudah 24 ton, 23 ton. Oh melipat 2 berarti ya, sekitar naik 4 atau 5 ton. Nah, dan dijual oleh para petani pekebun saya itu 3.500 sampai di tempat semangkanya. Semangka. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pupuk komposnya itu masih berjalan dan petani komposnya bahkan sudah punya rumah, punya mobil, luar biasa, punya motor, gitu kan. Luar biasa. Itu dia. Berarti kampung ini akan berkembang sesuai dengan kepala kampungnya yang berpikir maju gitu. Iya. Yang pertama, masyarakat itu kan melihat bagaimana kesungguhan kepala desa, kepala kampung, ya artinya perangkat-perangkat kampung. Kalau kita bekerja turun tangan, maka masyarakat juga melihat kesungguhan kita. Jadi tingkat partisipasi masyarakat di dalam bergotong royong, membangun kebersamaan, kekompakan. Jadi semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Saya memang orangnya keras, berbicara belak-belakan apa adanya. Tapi ya dengan tujuan baik gitu kan, karena bayangkan kalau sudah nyapu jalan, saya nyapu jalan itu saya tidak pernah ngomong dengan masyarakat saya kalau sudah mau persiapan, ada bupati, wakil bupati mau datang, ataupun peninjauan langsung. Saya Pak, tengah malam itu jam 12 bawa sapu lidi 5 buah atau 10 buah saya simpan di mobil. Jadi kalau dulu kan bersihkan depan rumah itu kan pakai sapu lidi pasti ada suara. Keluar satu, Pak kenapa nggak ngomong Pak?
nanti kita temani, tidak enak, orang kan sudah tidur, padahal kan kita sudah siapkan itu, turunlah 5 orang, turunlah 10 orang, akhirnya sepanjang kampung kita bersihkan, karena tidak ada rasa keterpaksaan dari mereka, pekerjaan yang berat itu jadi ringan. Gotong royong itu kelihatan tingkat partisipasi di dalam gotong royong tinggi, sama dengan lomba desa. Yang pertama itu kan yang tertinggi itu partisipasi masyarakat dalam menghibahkan lahannya, itu yang dalam bergotong royong, dalam kegiatan-kegiatan yang tertentu. Contoh dia hibahkan tanah sepanjang jalan, pokoknya 1000 meter. Kali aja dengan harga yang sekarang itu menjadi presentasi berapa dia ini totalnya gitu. Tujuan kita ya waktu dari kepala kampung ya bekerja sekeras-kerasnya melayani masyarakat ya tanpa lelah dan berani berjuang untuk mewujudkan impian masyarakat. Insya Allah masyarakat akan senang dengan kita gitu. Apapun kita lakukan buat masyarakat ingin minta dilibatkan gitu. Artinya mereka merasa juga Bang Adri ya. Iya. Bagaimana kampung yang dulunya tidak dianggap, akses jalannya mobil aja susah lewat, motor juga susah, orang datang dari tamu dari Tanjung atau proses belajar mengajar itu terhambat karena tinggi gunungnya, jalannya licin, apalagi hujan. Makanya kita buat jalan yang alternatif yang terdekat, yang 2.800 meter itu dari Tanjung, dari Bangun ke ini, Sebuah Bangun ke Gerimbang. Pada saat itu alhamdulillah beberapa kali pengusulan saya mendapat anggaran pada saat itu 11.450 sekian juta. Ya dulu masuk Gerimbang tuh bukan belok kiri dia kan, belok kanan situ dia kan. Ya. Kalau jalan dulu ya. Iya. Jadi pas zamannya Pak Madri belok kiri itu ya. Ya, karena kalau kita lihat ya sayang anggaran pemerintah daerah itu kan anggaran pemerintah daerah tidak bisa maksimal karena kalau kita melalui akses jalan yang sekarang itu hampir beberapa tahun kemudian dibangun peningkatan jalan, akhirnya 1 tahun kemudian rusak lagi karena memang tidak mungkin untuk menjadi akses jalan yang lebih lebih ekonomis gitu kan. Oke. Kalau di zaman Pak Madri, kepala kampung berapa tahun? 5 kan 6? Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Zamannya Pak Madri baru 5 pada tahun. saat saya menjabat itu 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. 6 tahun berjalan, semua sektor, alhamdulillah PDAM ada, penerangan listrik ada, semua fasilitas yang ada di kampung ada, dan saya minta bantu dengan brokol pada saat itu. Semua apa yang dikucurkan dibantukan oleh brokol dalam bentuk CSR itu semuanya ditandatangani bupati, diresmikan oleh bupati. Tujuannya apa? Kalau kita mengundang kepala daerah untuk meresmikan supaya kinerja kepala desa atau saya itu terukur dan sesuai dengan spek yang diberikan oleh PT Brokol. Dan di Brokol sendiri ini sebagai proyek percontohan CSR-nya. Di saat dia diadakan audit, ya ini menjadi contoh bahwa Gerimbang ini berhasil. Dan alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan ke depan Brokol lebih peduli dengan masyarakat yang ada di tingkat tambangnya dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusianya, kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berarti 6 tahun. Setahu saya 2 kali kepala kampung, Boy. Ya, pada saat itu baru yang kedua kali saya ingin mengukur kekuatan saya, apakah masih dipercaya masyarakat atau tidak. Alhamdulillah, yang dulunya suara saya hampir 400, dan pada saat pemilihan kedua menjadi kepala desa, putaran pertama saya mendapat 465, putaran kedua dan terakhir kan ada lebih daripada 5 kepala desa calonnya.
itu diadakan putaran pertama sehingga mendapat 5 calon kepala desa. Saya mendapat terakhir itu sehingga menjadi kepala desa itu 537 suara. 530. Iya. Terpilih lagi. Dan mundur baru 4 tahun menjabat dan masih ada masa jabatan saya 5 tahun 8 bulan, dan saya diajak oleh Bapak Haji Agus Tantomo untuk masuk bersama Nasdem. Alhamdulillah saya calon jadi kepala, jadi anggota DPR. Anggota Dewan 2019. 2019. Iya. 2019 masuk. 2019 itu tidak terpikir juga ya Mas jadi dewan atau segala, atau memang sudah direncanakan? Ya kita kan bukan asal maju. Tadi bagaimana membangun hubungan emosional dengan masyarakat, pertemanan, sahabat, ya keluarga. Ya, Diukur sudah berarti ya. Saya kan hobinya memang belusukan. Bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang perlu bantuan-bantuan. Jadi kedekatan itu di atas segala-galanya. Kalau kita bekerja seikhlasnya seterusnya, dan saya pada saat itu waktu calon itu sakit 3 bulan. Tapi alhamdulillah karena kita punya niat yang baik, mundur jadi kepala kampung itu memberikan suatu warna di lembaga DPR agar bisa bermanfaat di tengah masyarakat dan memperjuangkan hak masyarakat lebih luas, bukan hanya di Kampung Limbang. Ternyata saya walaupun baru jadi calon anggota DPR, saya yang suara terbanyak kemarin. Kalau tidak salah sekitar 2.700. Dapil 4 ya? Dapil 4. Dan di Dapil 4 itu ada 2 kursi dengan Haji Nurul. Itu. Luar biasa. Ya memang kita keras ini harusnya saya bilang dengan masyarakat, kalau ada yang bilang saya pemarah, itu saya terima. Tapi saya tidak pernah marah dengan masyarakat saya. Karena kenapa saya marah? Bedakan marah dengan tegas. Saya kalau di forum, kalaupun dalam hal untuk pembahasan anggaran, memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya harus berani berbicara, harus dengan lantang, dengan keras, sehingga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang benar-benar diamanahkan kepada saya. Saya sadar kalau tanpa masyarakat, saya bukan siapa-siapa. Saya dipilih masyarakat, diangkat masyarakat, digaji masyarakat. Kenapa saya harus keras? Di saat rapat kita berbicara tentang prosedural, beradu argumentasi dengan aturan dan mekanisme yang ada, semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai keterwakilan saya di DPR agar apa yang diinginkan masyarakat itu bisa tercapai. Saya tidak mau dianggap masyarakat saya sebagai anggota DPR hanya datang, duduk, diam, lalu pulang. Makanya di rumah kan rumah dinas itu saya tulis, selamat datang wargaku, ini rumah kita bersama. Artinya apa yang saya miliki itu milik rakyat. Dan saat inilah saya berjuang untuk rakyat. Ya kan begitu. Nah, artinya kalau bilang orang politik itu kotor, saya akan buktikan bahwa tidak sekotor-kotor gitu. Contohnya, saya setelah menjadi anggota DPR, saya tidak ada protokol-protokolan. Silakan masuk. Ada kepentingan masyarakat, saya tidak mau ada jarak antara saya dengan masyarakat. Makanya saya persangkan dengan security yang ada. Kalau saya ada di rumah, silakan suruh masuk. Nah, dan beberapa program saya juga jalan. Contoh, saya dibantu ya sahabat saya, ya saya anggap keluarga saya, salah satu pengusaha. Saya dengan mudah juga membuat suatu program
ada setiap Lebaran parcel. Ini Lebaran Idul Fitri. Ada Idul Adha sapi. Kurban. Akhir tahun jagung. Program ibu-ibu yasinan, selawatan dan seterusnya. Ada olahraga. Makanya di situ kadang-kadang orang heran di dalam satu pertandingan di final MP ketemu MP atau di penyisihan MP ketemu MP. Artinya MP itu memang dari teman-teman juga MP Menteri Pani, nggak MP nggak PD gitu kan. Nah itu alhamdulillah viral juga. Jadi mereka tidak perlu ada proposalan, tinggal hubungi admin saya, langsung ambil di toko. Ya alhamdulillah minimal kan tujuan kita untuk bagaimana membuat semangat bergenerasi kita ini, anak muda ini betul-betul bisa menyalurkan hobinya, skillnya, ya kan, kemampuan dia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Betul. Nah, sama program kematian juga kita ada. Fardu kifayah. Ya, orang meninggal RT-nya tinggal bawa stempelnya aja ke salah satu toko yang dipercaya dan dia dapat membawa beras 20 kilo, minyak makan 5 liter, gula 5 kilo, susu kopi, ya tinggal bawa. Nanti walaupun saya tidak ada di tempat, ini RT-RT-nya, tim-timnya membawakan ke tempat orang yang dapat musibah. Minimal bisa meringankan beban masyarakat yang dalam berduka gitu kan. Sampai ke situ programnya, Pak ya? Sampai ke fardu kifayah ya? Ya, dan wajib. Wajib. Itu nggak milih-milih status, oh ini keluargaku, ini temanku, nggak ada ya? Mau suku apa dia, mau agama apa dia, semasa dia di dapur saya dan di tempat lain, ya sekali-kali juga kita bantu. Sama juga dengan adanya acara pernikahan, selamatan. Kita membantu dengan lomba-lomba domino, hadiah, kompor, dispenser, kipas angin, dan seterusnya gitu. Sampai fardu kifayah bantu nikah juga. Ya boleh dibangun, dibangun sama itu sudah berjalan. Jalan sudah ya? Di Suaran. Berarti ikut melestarikan budaya juga. Kegiatan, apalagi kegiatan kearifan lokal, termasuk seperti lomba perahu panjang. Perahu panjang. Itu kita bantu dia pembuatan, mulai pembuatan sampai perlombaan, sampai kostumnya pun kita berikan. Ya, boleh dicek lah betul apa yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah, karena niat saya itu betul-betul ingin bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ya, alhamdulillah kemarin saya mendapat suara yang sangat signifikan. Ini berkat doa seluruh masyarakat di dapil saya, khususnya Sambaliung, Kelai, Tawalar, yang tidak henti-hentinya mendoakan saya. Makanya saya sering bantu masyarakat itu di bidang keagamaan, ada bentuk baju yasinan dan selawatan, ada hadrah, ada rebana, ada wireless, segala lini ya. Bantuan segala lini. Karena memang mendudukkan, memang kita ini mau berbagi Pak ya. Saya rasa dari pendidikan awal Pak Madri nih, dari SD, SMP di tempat-tempat begitu harus saling berbagi dengan kerja keras, dengan dapat jabatan ya berbagi juga ini. Ya, saya kan menyadari seperti apa yang dibilangkan kedua orang tua saya, keluarga saya, mertua saya. Bekerjalah setulus hatimu. Makanya ada pepatah mengatakan, letakkan dunia kedua belah tanganmu, akhirat di hatimu. Artinya kita tidak memikirkan dunia saja. Ya, kita memikirkan dunia akhirat. Kalau kita sudah bekerja maksimal, menyentuh masyarakat, silaturahmi dari masyarakat, tidak terpilih, berarti itu takdir memang harus kita terima. Saya tidak pernah menyesal. Yang saya sesalkan, saya satu waktu duduk, hanya dia tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa, malah tanpa lagi tidak terpilih. Nah ini sangat disesalkan. Jadi yang penting hati kita selalu ingin berpikir positif,
tanpa untuk mencari pencitraan. Saya bantu masyarakat parsel dan yang lain-lain itu enggak ada masuk di Instagram, Facebook. Betul. Nah, kalau kemarin di Pekan Bukul waktu kebakaran itu, saya pikir sudah habis pemilu. Sudah habis tanggal 14. Jadi kenapa saya masukkan? Saya biar ini baik itu dari pemerintah daerah, pihak ketiga Memancing. peduli dengan masyarakat yang memerlukan di Pekan Bukul. Ya alhamdulillah di kecamatan di Musrembang saya bilangkan tolonglah ke pemerintah daerah, kepala dinas turunlah, pihak ketiga turunlah. Ini orang dalam kesusahan. Ini termasuk bencana alam, ya kan? Apalagi di dalam anggaran, ya itu wajib. Tidak menunggu harus rapat dan seterusnya. Ada dananya. Ada dananya yang mungkin taktis ya. Nah, setelah nanti baru diadakan rapat di pemerintahannya atau di internal pemerintah daerahnya, baru melakukan aksi lagi kan. Jadi targetnya saya lihat itu tercapai semua. Dari kepala kampung jadi alhamdulillah 2 periode. 2 periodenya pun tidak full ya kan. Maju sebagai anggota dewan. Alhamdulillah jadi ketua dewan ya kan. Dan ikut lagi bertanding menjadi suara terbanyak karena keterlibatan langsung dengan masyarakat ya kan. Nah ini sekarang ini Pak Madri banyak yang tanya-tanya ini ya kan. Ini momen yang sangat luar biasa nih. Banyak yang bertanya-tanya ya kan. MP 2024 ini. Ya kan maksudnya di baju-baju itu MP 2024. Kalau tidak MP tidak pede. Kan Gimana itu? Sebagai bentuk loyalitas saya terhadap masyarakat. Itu untuk memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Artinya, kalau saya bekerja maksimal, membantu masyarakat, baik itu di bidang olahraga, pertanian, perkebunan, dalam usaha tani, orang dalam kesusahan, kedukaan, lalu dalam acara-acara besar, hari-hari Natal juga saya bantu. Gereja-gereja saya bantu. Contoh dimanapun gerejanya saya bantu. Di Marasa tanya aja saya bantu. Di Tanjung Perangat hampir 3 gereja saya bantu. Di Suaran saya bantu. Di Pekan Bukul saya bantu. Artinya setelah kita jadi ketua DPR, semua itu masyarakat saya. Dirangkul semua. Contoh sekarang, kalau saya bekerja bagus, ya kan, suara saya banyak, bukan saya yang hebat. Kenapa? Masyarakat saya yang hebat. Artinya dengan beberapa godaan yang luar biasa, mereka masih bertahan untuk membela saya. Nah, kenapa saya harus loyal, respon dengan baik, supaya nanti ke depan, kalau bakal caleg, partai-partai melihat, mengevaluasi, mengkaji bagaimana pergerakan saya, maka nanti yang diuntungkan masyarakat. Maka semua partai, semua bakal caleg, semua anggota DPR yang sudah jadi akan berlomba-lomba menyentuh masyarakat. Yang diuntungkan ya masyarakat. Betul. Ya kan? Jabatan ini bukan di atas segala-galanya. Karena kalau bukan karena rakyat yang memilih kita, kalau bukan karena rakyat mengangkat kita dan menggaji kita bukan siapa-siapa ya kan. Jadi masalah ke depan mau jadi siapapun, kita berserah diri dengan Tuhan. Tuhan itu lebih tahu di atas segala-galanya. Kalaupun kita tidak berencana, di saat kita digerakkan hati kita, di saat kita dituntun secara alam, ya kan, secara gerakan Tuhan, ya kalau memang ditakdirkan kita mau jadi si A, jadi si B, ya harus kita terima dan kita tidak main klaim. Kita harus merasakan kedekatan kita dengan masyarakat seperti apa.
ada saatnya kita mengejar takdir dan ada saatnya kita berhenti stop untuk menjemput takdir. Kan begitu. Luar biasa. Dalam sekali bahasanya. Iya. Jadi rencana maju nih Pak ya. Saya serahkan dengan DPP. Oh, gitu ya. Dengan internal partai saya. Niat tapi ada ya niatnya. Ya kalau dipercaya masyarakat, ya pertama masyarakat. Masyarakat dulu. Kalau dipercaya masyarakat, kenapa tidak? Kalau dipercaya partai, kenapa tidak? Ya saatnya kita melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya. Saya tidak berani memastikan saya maju karena ini bukan seperti hitungan matematik 1 tambah 1 pasti 2 ya kan. Ya karena saya hanya diperintah partai yaitu DPP Pak Lutfi yang ditunjuk oleh Bapak Surya Paloh bekerja menangkan partai, dan kalau jika perlu bilangnya suaramu agak agak lebih tinggi, ya insya Allah bilangnya partai ada satu evaluasi kajian ataupun respon yang diberikan suatu penghargaan yang mungkin belum bisa disampaikan ya kan? Karena pada saat ini kan masih ada perhitungan. Ya kalau saya diperintah partai ya, Siap, ya. saya harus siap. Siap. Ya. Itu yang saya suka, kata siap itu yang saya suka. Ya saya tidak pernah tahu mau jadi apakah B1 atau B2 ya biarkan waktu yang berjalan. Waktu berjalannya. Kita tidak boleh terlalu ambisi, boleh, tapi tidak boleh ambisius. Ambisius dia Bang. Ya kita serahkan aja, yang penting kita bekerja tulus, ikhlas dengan masyarakat. Semoga masyarakat ke depan lebih cerdas, lebih pandai, dan kita hanya berharap doa-doanya termasuk para ya sahabat pengusaha yang ikhlas dan tulus, sehingga ke depan kita bisa mungkin lebih berarti di tengah-tengah masyarakat dan bisa mewakili apa yang diinginkan masyarakat, aspirasi masyarakat. Betul. Jadi titipan suara masyarakat ini yang lebih pasti, ya kan, masyarakat pun sudah pintar kan. Saya ini begini, saya tidak pandai ngomong sebenarnya, saya belak-belakan aja dengan kata-kata kampungan saja, karena saya tahu masyarakatku itu lebih mendengar dengan kata-kata kampungan yang ikhlas apa adanya, bukan pakai istilah yang secara apa namanya elit politik yang tinggi, bahasa elit yang tinggi lah. Yang penting masyarakat itu sudah pandai menilai mana yang menyampaikan dengan isi hatinya yang dalam, mana yang hanya pandai berretorika. Itu. Saya tidak pernah mengatur jarak dengan masyarakat. Mau di warung kopi, mau di mana-mana, saya selalu berada. Karena kebahagiaan saya sebagai ketua DPR, anggota DPR, bagaimana saya dekat dengan masyarakat. Mungkin itu. Betul. Saya rasakan sekali nih. Jumpa di ketua dewan ini di warung kopi, ya kan, di pinggir jalan, asik-asik aja. Ini sudah orangnya. Bahkan rumahnya pun tidak pernah close, tidak pernah tutup. Yang saya buktikan datang jam 11 malam pun diterima. Jam 12 malam pun diterima tanpa ada protokol yang betul, Pak. Saya mohon maaf dengan podcast Bang Ferry Bahagia ini kan. Awalnya kan saya mau diundang acara ini. Saya tidak enak juga menjaga perasaan teman-teman saya, anggota DPR yang lain, bakal caleg yang lain. Seakan-akan nanti ya minta perhatian. Dibilang nantilah setelah tanggal 14. Ya, makanya saat ini saya penuhi. Ya nanti dikira saya sombong lagi. Tidak. Iya. Orang tahu bahwa ini tidak sombong, ya kan. Cuma kalau orang belum kenal tuh bilangnya pemarah-marah memang, tapi tidak pemarah, orangnya tegas. Kan begini, kalau di lembaga DPR kan tentunya ada 3 produksi kami, kewajiban kami, tugas dan tanggung jawab kami, anggaran, ya kan,
administrasi dan segala masalah dan segala macam. Lalu yang terakhir kan kontrolnya pemerintah. Iya. Saya nggak terbiasa yang manis-manis. Saya bilang dengan pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan seluruh kepala desa lainnya, ya mari kita bekerja. Di saat saya mengingatkan, bukan mengkritisi, menekan, menghabisi, tidak. Karena ini kewajiban saya yang dituntut oleh rakyat, masyarakat untuk berani berbicara dengan lantang mana yang tidak baik, mana yang baik. Kenapa? Berarti saya masih sayang dengan pemerintah daerah. Saya berbicara tentang aturan, saya berbicara tentang kebenaran. Jadi bahkan saya bilang kalau saya salah silakan bantahkan. Ada hak untuk memverifikasi, ada hak untuk menjawab. Jadi kita ini jangan terlalu indah-indah. Kita berbicara apa adanya karena saya ini dituntut masyarakat berbicara, digaji masyarakat untuk berbicara, dipilih masyarakat sebagai keterwakilan dia untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan menegur yang salah. Supaya apa? Supaya marwahnya pemerintah daerah itu ke depan lebih baik, lebih dipandang masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah benci, ya kita mau bilang apa? Ya kan begitu. Betul. Oke, kita tunggu saja. Ya kan, waktu berjalan. Karena belum ada karena belum ada penetapan. Insya Allah beliau siap, ya menyatakan sudah siap, tergantung dari partai dan masyarakat pun siap sudah mendukung. Sebelum kita mengakhiri ini Pak Madri, kita minta satu buah kata lah buat masyarakat Kabupaten Berau, khususnya Dapil 4, kemudian buat yang muda Pak Madri. Dari tadi kita bicara ini belum ada senggol-senggol anak muda kaum Z. Kalau sekarang bilang kaum Z nih. Oh iya, kalau kaum muda ini kan saya selalu membantu juga ya. Salah satu bukti ada baju kostumnya sepak bola, futsal, bola voli, ada kegiatan-kegiatan anak muda saya bantu, Natalan anak muda saya Dibantu juga ya. kegiatan pokoknya ada putri-putri yang dikirim keluar mau fashion dan segala macam saya bantu. Oh iya, saya ingat itu iya, yang anak-anak yang bilang mau ikut di Bali. Dan alhamdulillah juara terbaik. Saya ingat. Iya kan? Iya. Ada anaknya, keponakannya Bahram. Itu saya bantu tiket pesawatnya segala macam. Ya karena kita tidak boleh hanya banyak ngomong saja. Jadi masyarakat milenial sekarang itu bisa melihat dengan kecerdasan dia, dengan pola pikir dia, naskah akademik dia, betul enggak? Maka kita berbicara juga dengan hati-hati, menyampaikan sesuatu. Saya sadar, saya bukan orang pandai manis berbicara. Saya menyampaikan apa adanya, ya sesuai dan tugas dan tanggung jawab saya, kan begitu. Ya mudah-mudahan harapan saya ke depan bagi anak-anak muda, biasakan hidup dengan suatu kejujuran, dengan perbuatan yang ikhlas dan tulus, berani mencoba, berani melakukan sesuatu dalam perubahan hidup demi kemajuan ke depannya, dan jaga hati karena letak keberhasilan manusia baik itu yang tergenerasi muda apalagi yang tua ada di hati. Jangan kita berbicara terlalu tinggi, tapi kita berbicara dengan perubahan-perubahan yang sedikit tapi bermakna bagi orang banyak. Insya Allah kita akan diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya juga mengucapkan mohon maaf Bang Ferry, supaya saya di sini hanya memberikan pencerahan. Saya tidak ingin berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan. Dan sekali lagi saya mengapresiasi masyarakat Kabupaten Berau di mana dalam mensukseskan pemilu pada tahun ini, baik itu dari partisipasi masyarakat, lalu penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, Panwaslu, KPPS,
Aparat penegak aparat penegak hukum yang sudah bekerja keras untuk menciptakan pemilu damai, pemilu sukses dan kondusif sehingga terlaksana dengan baik. Semoga partisipasi masyarakat ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya tidak ada bermaksud untuk menyakiti atau menyinggung perasaan. Saya berbicara apa adanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salah satu dua kata dari Pak Madri, suara terbanyak Kabupaten Berau sampai 5.000. Cukup sekian dari Bang Ferry Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.